Jadi melanjutkan yang sebelumnya, kita akan buat rangkuman dari apa yang kita pelajari tadi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keseimbangan hemoglobin, itu yang pertama adalah efek Bohr. Efek Bohr ini berpengaruh secara signifikan terhadap afinitas hemoglobin kepada oksigen. Nah, efek Bohr ini menyebabkan penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen yang disebabkan oleh keberadaan pH hasil dari CO2 tadi, di mana dihasilkan H+ lebih banyak yang menyebabkan pH itu jadi rendah atau asam, sehingga afinitas hemoglobin terhadap oksigen berkurang dan hemoglobin mudah melepaskan oksigen ke jaringan-jaringan. Nah, pada pengertian lain, efek Bohr juga sering didefinisikan sebagai proton atau keberadaan H+ ini sebagai proton yang dapat mengurangi afinitas oksigen terhadap hemoglobin dan juga pada akhirnya mempermudah pelepasan oksigen ke dalam jaringan. Begitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang selanjutnya di sini ada afabilitas 2,3 BPG. Nah, afabilitas 2,3 BPG, 2,3 BPG sendiri ini apa? 2,3 BPG adalah senyawa di antara yang dihasilkan selama proses glikolisis yang terjadi di red blood cell atau eritrosit. Kenapa eritrosit ini menggunakan jalur lain, tidak seperti jalur glikolisis pada sel umumnya? Adalah karena eritrosit ini harus atau dituntut untuk punya kemampuan untuk melepas oksigen dengan baik. Artinya 2,3 bifosfoglycerat ini atau 2,3 BPG ini dihasilkan dengan tujuan untuk memaksimalkan pelepasan oksigen ke jaringan. Namun sebagai konsekuensinya sendiri 2,3 BPG ini dihasilkan 2,3 BPG ini menghasilkan tidak dihasilkannya ATP. Nah, 2,3 BPG sendiri ini kita akan lihat mekanismenya seperti apa. Sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2,3 BPG punya kemampuan untuk berikatan di sisi tengah hemoglobin. Jadi kalau kita urai, hemoglobin sendiri itu terdiri dari 4 polipeptida, di mana terdiri dari rantai globin alfa, rantai globin alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2, dan di tengahnya ada semacam ruang kosong, di mana 2,3 bifosfoglycerat ini dapat berikatan ke ruang kosong tersebut, dan menyebabkan hemoglobin ini berada di keadaan T atau T-form. Kita tahu kalau misalkan dia di keadaan T-form, dia ini afinitas terhadap O2-nya menurun, yang menyebabkan terjadinya pelepasan oksigen. Nah, seperti ini. Nah, kadar 2,3 BPG itu sebenarnya normal pada umumnya. Namun ketika suatu jaringan atau suatu sel mengalami hipoksia atau berada di keadaan yang memang membutuhkan pasokan oksigen yang lebih banyak, maka 2,3 BPG ini akan dihasilkan jauh lebih banyak sebagai bentuk pemaksimalan transport oksigen dari hemoglobin ke jaringan-jaringan. Nah, pada hemoglobin yang ada di janin, itu produksi 2,3 BPG ini ditemukan jauh lebih banyak karena jaringan-jaringan pada janin itu sedang sering melakukan mekanisme atau kerja selular dan membutuhkan oksigen yang jauh lebih banyak. Nah, sedangkan pada kurvanya sendiri itu kita temukan bahwa keberadaan 2,3 BPG ini akan menggeser kurva normal ke arah kanan. Seperti yang kita tahu tadi, kalau kurvanya bergeser ke arah kanan, itu artinya terjadi pengurangan atau penurunan afinitas dan pelepasan oksigen. Itu. Jadi efek dari 2,3 BPG ini adalah
penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen yang menyebabkan pelepasan oksigen ke jaringan. Baik, itu dulu ya. Oke.